Ini nih memang menjadi sebuah visinya kan, membangun dunia di atas dunia dengan menghancurkan manusia. Dia telah hadir di antara kita, sudah hadir di antara kita, sudah berwujud manusia. Saya ketahui tidak ada seperti itu, justru beliau tidak suka kalau kita minta kepada beliau. Jadi bahasa beliau seperti ini ya, jangan pernah minta kepadaku, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang ada di rumah, di jalan, di kantor, pokoknya dimanapun kalian berada, tak doain kalian berbahagia selalu. Hari ini saya akan membahas part 3. Ya, jadi kan memang pesan dari selatan ini perlu dimaknai dan perlu dibahas karena apa? Ini saya bahas dari versi bahasa saya ya, karena kan ketika beliau hadir, Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kencana Sari Ratu Kidul itu, yang belum nonton coba lihat di YouTube saya di part 1 ya, pada saat apa beliau hadir memberikan pesan itu kepada saya. Jadi ketika memberikan pesan itu kan memang bahasa beliau itu bahasa filsafat ya, sangat berat dan sangat tinggi sekali. Jadi kita memang butuh mencernakan dan butuh menyampaikan kepada teman-teman semua gitu. Nah, ya memang kan harus pakai bahasa saya karena adabnya memang seperti itu gitu kan. Saya juga kan harus menghormati beliau. Nah, dan sarannya pun seperti itu. Jadi pakai bahasa saya untuk menyampaikan kepada teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada. Ini udah yang part 3, jadi part 1, 2, 3 ya. Jadi ini sudah yang ketiga karena yang kedua pun ya kan saya bilang akan berlanjut karena memang tidak akan cukup kalau langsung pembahasan seperti itu. Jadi pesan dari selatan ya. Memang kan beliau suka hadir dengan caranya, dengan versinya gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui, dengan beliau itu tidak perlu dengan yang namanya sesajen ataupun hal lainnya. Bila mana kalian menyukai sosok beliau ya, Ibu Kanjeng Ratu Pramestisari Kencana Sari Ratu Kidul, beliau itu tidak perlu dengan korban gitu ya, sesajen, ya pokoknya hal-hal yang seperti yang di film-film yang kalian lihat. Beliau kalau mau dekat dengan beliau cuma cukup perbaiki adabmu dengan Tuhanmu, pesan beliau. Kedua, perbaiki adabmu dengan alam semesta jagat raya. Kalau kalian muslim, perbaiki adabmu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbaikilah gitulah adabmu dengan itu gitu loh. Jadi beliau itu tidak seperti yang banyak hal-hal negatif yang difikirkan gitu ya, karena memang dari dulunya ada kesalahan bahwa ada apa ya istilahnya tuh, ada doktrin yang menyeramkan gitu loh tentang sosok ibu. Padahal bila mana mau dekat beliau justru bukan jauh dari agama, tapi melainkan harus kita dekat dengan agama gitu. Dan beliau pun tidak suka dengan yang namanya pesugihan, korban gitu ya, hal-hal yang intinya sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu beliau tidak suka. Dan saya pun menjalankan itu gitu, dalam arti kata
eh, selama saya bersilaturahmi dengan beliau, tidak ada hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi perbaiki adabmu dengan Tuhanmu, dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki adabmu dengan alam semesta jagat raya, perbaiki adabmu dengan Nabi Muhammad SAW atau para wali Allah lainnya, perbaiki itu semua gitu loh. Dan beningkan hatimu kepada manusia-manusia di luar sana gitu. Nah, ini memang suatu hal yang kesannya tidak susah ya, tapi justru itu menyelamatkan gitu. Kan kalau misalnya sesajen itu kan bisa dibeli, ya enggak? Bener dong, ya ujung-ujungnya materi. Nah, kalau seandainya minta korban, sama aja, ya kan? Nah ini yaitu apa? Manfaatnya kita akan makin ke depannya akan menjadi hamba Tuhan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lainnya. Nah makanya saya suka sedih kalau ada beberapa golongan yang bilang beliau itu golongan jin, ya, beliau golongan iblis, beliau golongan setan. Yang saya ketahui tidak ada seperti itu, justru beliau tidak suka kalau kita minta kepada beliau. Jadi bahasa beliau seperti ini ya, jangan pernah minta kepadaku, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Allah gitu ya. Bahasa beliau kan santun ya. Bila mana ku kabulkan, ya itu karena ada ridhonya Allah yang turun. Gitu. Nah kepada beliau itu bukan minta gitu loh, tetapi kita berharap karomahnya gitu loh. Jadi doa kita itu ada keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan karomah dari beliau gitu loh. Itu jadi esensinya seperti itu. Kan memang kan kalau doa itu mau kita 1001 malam, mau kita sujud 1001 malam, tapi bila doamu tidak kamu berikan nyawa, ya, berikan ruh doamu, itu seperti ibaratnya menebar garam di lautan gitu. Jadi makanya saya selalu ngasih saran, doa kalian berikan nyawa untuk doa kalian. Nah memang itu nggak mudah, tapi ya memang harus dicoba gitu. Ya oke. Jadi oh ya jangan lupa video-video saya di share ya, di like, terus YouTube saya di subscribe, di komen, pokoknya hal-hal yang positif ya. Nah jadi pesannya itu beliau banyaknya manusia itu sudah lupa akan dirinya, sudah lupa akan hakikat dirinya, ya. Manusia itu sudah intinya tuh nggak mengenal dirinya gitu loh. Bahasanya seperti itu ya, tidak mengenal dirimu. Karena kan kita itu harus mengenal maunya Tuhan dalam diri kita. Nah, itu juga pesan dari beliau. Ya, jadi kita tuh harus mengenal nih, mengetahui apa mau Tuhan dalam diri kita. Apa nih? Jadi ilmu ataupun baca-bacaan lainnya akan menjadi hempas aja kalau tadi kalian tidak memberikan ruh di dalamnya atau membuat kalian gagal mengenal Tuhan di dalam diri kalian. Pesan beliau kayak gitu. Kalian berilmu nih. Ilmu kalian itu udah level tinggi, misalnya belajar A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus sudah dari beberapa penjuru. Kegagalan kalian hanya satu. Bila kalian tidak bisa mengenal apa mau Tuhan dalam hidupmu, apa mau Allah di dalam dirimu, gitu. Nah, ya memang itu sebuah hal yang sederhana dan saya akui itu memang tidak mudah.
Karena untuk saya proses untuk bisa bicara sekarang, bisa tahu intisari itu, saya pun ya 10 tahun lebih. Nah, maksudnya saya menyampaikan ini kepada teman-teman gitu ya, biar dikasih bocorannya lah, intinya seperti itu. Gitu. Itu salah satu pesan beliau ya. Nah, terus selanjutnya sing eling, maksudnya jangan lupa daratan lah, intinya bahasanya gitu. Jangan sampai posisi itu bertukar. Kamu jadi hewan, hewan jadi manusia. Nah, karena yang terjadi itu adalah sekarang hampir seperti itu. Coba kalian perhatiin, banyak hewan-hewan tertentu itu karakternya udah seperti manusia. Iya kan? Dan juga banyak beberapa orang juga karakternya manusia seperti hewan. Bener dong? Iya kan? Nah, sedangkan hewan aja belum tentu seperti itu. Jadi, akhir zaman, gitu loh, kesimpulan yang saya ambil adalah, ini udah mencapai kepada akhir zaman. Seram ya, karena ketika saya dengar juga, ada bergetar ya dalam diri saya gitu ya, tapi ya memang kan sebagai manusia, hari itu akan ada dan hari itu akan terjadi. Kita harus mempunyai bekal gitu ya, yang banyak, mempersiapkan diri ya untuk ini semua. Karena kan semua ini juga di sini ini cuma hanya sementara gitu. Jadi kita harus prepare dan bagaimana kita berpikir untuk menyampaikan ini kepada keturunan kita. Ya menuju akhir dunia, akhir peradaban gitu, intinya seperti itu ya. Akhir zaman gitu ya. Bertukar posisi. Mungkin teman-teman pernah dengar kok ada seorang bapak kandung kos-kos anak kandungnya gitu ya. Sedangkan hewan aja itu tidak semua hewan seperti itu gitu ya. Mungkin kan nalarnya gimana ya. Terus ada anak kandung membun-bun kedua orang tuanya atau saudaranya. Nah, itulah gitu. Makanya kenapa benar ya, kalau kalian muslim, benar ketika kita mau melakukan persetubuhan harus dengan ucapan atau doa karena agar tidak ditunggangi. Itu benar. Apalagi kalau udah ditunggangi terus kehidupannya dia sedari perut itu ada sesuatu yang tidak baik dan pergaulannya, lingkungannya, banyak hal itu bisa makin membentuk karakter anak tersebut. Tuh. Di masa akhir zaman ini, sisi kemanusiaan sudah hilang. Ya. Nah, banyaklah akhirnya sebuah perkumpulan-perkumpulan baru atau memang yang sudah ada tapi akhirnya berkembang. Itu yang membuat akhirnya anak-anak bangsa, ibaratnya anak-anak muda atau di luar negeri pun terekrut udah sebahaya itu. Gitu loh, makanya harus sadar, manusia harus tahu hakikatnya. Kita ditaruh di dunia ini karena banyak doktrin-doktrin yang membuat bahwa dunia ini adalah surga. Banyak yang sebagian mendoktrin-doktrin yang
sesat itu mendoktrin seperti itu. Jadi salah satu juga pesan beliau seperti itu, ya. Dan sudah sangat banyak, intinya selamati orang-orang terkasih kalian. Gitu. Dan manusia itu ke depan itu sudah hidup bukan dengan hatinya lagi. Tetapi ya tadi itu sudah banyak ditumpangi. Karena memang kan saya bilang tadi di part 1 dan part 2 bahwa Ibu menyampaikan bahwa dia telah hadir di antara kita. Ya, pecahannya sudah hadir di antara kita, sudah berwujud manusia dan ada di golongan kalangan bisnis. Ya pokoknya kalangan orang-orang hebat. Jadi bukan ada di antara kalangan yang tidak pintar, justru pintar ekonomi, pintar politik, pintar semuanya. Dia ada di situ. Dan sudah tepatnya di luar Indonesia. Dan memang ini nih memang menjadi sebuah visinya kan, membangun dunia di atas dunia dengan menghancurkan manusia, keimanan manusia tepatnya seperti